Ada saat-saat tertentu dalam dinamika kawasan ketika perubahan besar tidak diawali oleh krisis politik, konflik militer, atau runtuhnya sebuah negara. Perubahan itu justru muncul dari sesuatu yang jauh lebih sunyi namun jauh lebih menentukan. Pergeseran cara manusia hidup, membelanjakan uang, dan mencari kewarasan ekonomi. Asia Tenggara hari ini sedang berada di titik semacam itu. Dan ironisnya, titik balik tersebut tidak lahir dari negara yang sedang bangkit, melainkan dari negara yang selama ini dianggap paling berhasil. Selama beberapa dekade, Singapura berdiri sebagai simbol keberhasilan regional. Ia bukan hanya kota negara dengan ekonomi kuat, tetapi juga standar pembanding bagi negara-negara di sekitarnya. Efisiensi birokrasi, stabilitas politik, kualitas infrastruktur, dan daya tarik sebagai pusat kerja menjadikannya magnet kawasan. Namun justru dari posisi puncak inilah tekanan struktural mulai terasa. Bukan dalam bentuk kegagalan sistem, melainkan akibat dari biaya hidup yang terus menanjak hingga melampaui batas kewajaran bahkan bagi warganya sendiri. Di titik inilah, tanpa disadari banyak pihak, peta ekonomi kawasan mulai bergeser. Fenomena mahalnya biaya hidup di Singapura bukan cerita baru, tetapi dalam 2 tahun terakhir tekanannya mencapai fase yang lebih serius. Ketika ruang hidup dan ruang usaha menjadi terlalu mahal, ekonomi domestik mulai kehilangan elastisitasnya. Ribuan restoran dan gerai retail menutup operasionalnya dalam waktu singkat, menciptakan pola penurunan yang tidak lagi bisa dianggap sebagai fluktuasi normal. Yang runtuh bukan hanya usaha kecil, tetapi juga bisnis mapan yang sebelumnya diasumsikan mampu bertahan di segala kondisi. Ini menandakan bahwa masalahnya bukan terletak pada kualitas pelaku usaha, melainkan pada struktur biaya yang sudah terlalu menekan. Ketika sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk sewa ruang usaha, maka sektor konsumsi kehilangan daya tahannya. Dalam kondisi seperti itu, efisiensi dan inovasi hanya mampu menunda kejatuhan, bukan mencegahnya. Penutupan masalah ini kemudian memicu efek berantai. Lapangan kerja menyusut, konsumsi domestik melemah, dan kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan nasional ikut tertekan. Perlambatan ekonomi pun tidak terelakkan, menjadikan Singapura menghadapi tantangan baru yang bersifat internal, bukan eksternal. Namun ekonomi regional tidak mengenal ruang hampa. Ketika satu pusat melambat, arus akan mencari jalur alternatif. Inilah hukum dasar pergerakan manusia dan modal. Dalam konteks ini, tekanan biaya hidup di Singapura tidak menghentikan konsumsi, melainkan mengalihkan lokasinya. Masyarakat tidak berhenti makan, tidak berhenti berbelanja, dan tidak berhenti memenuhi kebutuhan hidup. Mereka hanya mencari tempat di mana aktivitas tersebut masih terasa masuk akal. Dan jawaban geografis paling dekat dari rasionalitas itu adalah Indonesia. Arus pergerakan dari Singapura ke wilayah terdekat di Indonesia menunjukkan pola yang semakin konsisten. Ini bukan sekadar perjalanan akhir pekan atau wisata musiman. Intensitasnya tinggi, ritmenya rutin, dan motifnya jelas. Orang-orang datang bukan untuk kemewahan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih seimbang. Dalam konteks geopolitik ekonomi, ini adalah bentuk migrasi konsumsi lintas negara yang sangat signifikan, karena melibatkan kelas menengah dengan daya beli kuat dan pola belanja berulang. Batam menjadi titik awal yang paling nyata dari pergeseran ini. Kota ini tidak lagi hanya diposisikan sebagai kawasan industri atau pintu logistik, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang konsumsi alternatif bagi warga Singapura. Pusat perbelanjaan, restoran, dan pasar lokal mengalami lonjakan kunjungan yang bukan lagi anomali, melainkan rutinitas. Bahkan, di hari kerja, denyut konsumsi tetap tinggi. Ini menandakan bahwa Batam tidak lagi diperlakukan sebagai destinasi, tetapi sebagai bagian dari pola hidup lintas batas. Yang menarik, konsumen yang datang membawa perilaku belanja yang sangat rasional. Mereka membandingkan harga, kualitas, dan nilai guna dengan presisi. Perbedaan biaya yang signifikan membuat keputusan menyeberang menjadi masuk akal secara ekonomi. Ini bukan soal mencari barang murah semata, tetapi soal menghindari ketidakwajaran harga di tempat asal. Dalam konteks ini, Indonesia tidak diposisikan sebagai alternatif kelas 2, melainkan sebagai ruang nilai yang lebih seimbang. Pergerakan ini memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas. Ketika konsumsi lintas negara terjadi secara masif dan berulang, maka uang, permintaan, dan peluang kerja ikut berpindah. Ini bukan sekadar statistik kunjungan, melainkan pergeseran nyata dalam sirkulasi ekonomi kawasan.
Indonesia, khususnya wilayah yang mampu menangkap arus ini, berada dalam posisi strategis yang jarang disadari, menjadi penerima manfaat dari tekanan struktural negara tetangga tanpa harus mengalami krisis internal. Namun, peluang ini juga menyimpan risiko jika tidak dikelola dengan visi jangka panjang. Jika arus konsumsi ini hanya dibiarkan terkonsentrasi di satu titik, maka manfaatnya akan bersifat lokal dan sementara. Sebaliknya, jika dibaca sebagai sinyal regional, maka ini bisa menjadi fondasi strategi nasional yang lebih luas. Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas distribusi manfaat ini ke kota-kota lain, memperkuat sektor jasa, dan menghidupkan ekonomi daerah melalui arus konsumsi lintas negara. Negara-negara lain telah lebih dulu memahami logika ini. Mereka menyadari bahwa menarik konsumen asing bukan sekedar soal promosi pariwisata, tetapi tentang menciptakan ekosistem biaya yang rasional. Dalam perspektif ini, kemudahan akses dan biaya transportasi bukan beban, melainkan investasi. Begitu konsumen masuk, uang akan berputar di berbagai sektor, akomodasi, makanan, transportasi lokal, UMKM, hingga pajak. Nilai tambahnya jauh melampaui biaya awal yang dikeluarkan. Indonesia pada dasarnya memiliki semua prasyarat untuk memanfaatkan momentum ini. Harga hidup masih relatif seimbang, produk lokal kompetitif, dan pasar sudah menunjukkan ketertarikan nyata. Tantangannya terletak pada satu faktor klasik, kecepatan pengambilan keputusan. Sejarah pembangunan Indonesia berulang kali menunjukkan bahwa gagasan seringkali kalah cepat dari momentum. Dalam konteks ini, keterlambatan bukan hanya berarti kehilangan peluang, tetapi juga membuka ruang bagi negara lain untuk mengambil alih arus yang sama. Perlu juga diluruskan satu persepsi penting. Konsumen dari Singapura yang datang ke Indonesia bukanlah wisatawan dengan daya beli rendah. Mereka adalah kelompok yang terbiasa dengan standar tinggi dan memiliki kemampuan finansial kuat. Justru karena itu mereka sangat sensitif terhadap nilai. Ketika Indonesia mampu menawarkan kualitas yang sebanding dengan biaya yang lebih rasional, maka itu menjadi keunggulan strategis yang nyata. Ini adalah pasar yang ideal bagi penguatan usaha lokal dan peningkatan standar layanan domestik. Fenomena ini juga membawa refleksi penting ke dalam negeri. Jika produk dan layanan Indonesia mampu menarik konsumen dari negara dengan tingkat pendapatan tinggi, maka keraguan terhadap kualitas produk lokal menjadi tidak relevan. Ini bukan soal nasionalisme simbolik, melainkan pengakuan ekonomi yang konkret. Khususnya di sektor makanan dan minuman, peluang ini sangat besar. Pelaku usaha yang mampu menjaga kualitas, memahami preferensi konsumen regional, dan bergerak cepat telah merasakan dampaknya secara langsung. Namun sejarah ekonomi selalu mengajarkan satu pelajaran yang sama. Momentum tidak pernah menunggu. Pergeseran pola konsumsi ini tidak akan bertahan selamanya jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat. Ia bisa menguat, tetapi juga bisa menghilang jika ada alternatif yang lebih responsif. Dalam konteks ini, Indonesia tidak bersaing dengan Singapura, melainkan dengan waktu dan dengan negara-negara lain yang siap membaca peluang yang sama. Pada akhirnya, mahalnya biaya hidup di Singapura adalah tantangan internal bagi mereka. Namun bagi Indonesia, kondisi tersebut adalah cermin dan kesempatan. Bukan untuk merasa lebih unggul, bukan untuk menertawakan, tetapi untuk bertindak dengan cerdas dan terukur. Ekonomi kawasan sedang berubah. Pola hidup sedang bergeser, dan pusat gravitasi konsumsi sedang mencari keseimbangan baru. Sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang berbicara tentang potensi. Ia hanya mengingat siapa yang paling cepat membaca perubahan dan berani mengambil langkah ketika peluang terbuka. Jika kesempatan ini dimanfaatkan, Indonesia bukan hanya menjadi tujuan belanja, tetapi aktor penting dalam konfigurasi ekonomi regional yang baru. Dan jika dilewatkan, maka tidak ada yang bisa disalahkan, selain ketidakmampuan membaca momentum pada saat yang paling menentukan.